Artinya sebisa mungkin. kalau closing udah berasa kayaknya ada sesuatu yang bakalan nggak terlalu enak, kita mending close aja. Iya, kalau saya pilih kayak gitu karena sekarang kan bursanya volatil ya, maksudnya hari ini kita close, kalau misalnya sampai barang itu ternyata besok masih naik, sebenarnya masih bisa kejar kan. Kadang-kadang kita misalnya hari ini adalah close 15.20, misalnya besok pagi mungkin 15.05, kalau dihitung itu masih sama fee, masih nutup lah gitu. Jadi harus ada hitungan ininya juga ya, hitungan simpelnya, misalnya masih nutup, oke lah. Maksudnya kita kan bisa ngelihat kira-kira harga besok kira-kira di berapa gitu, maksudnya dari candle sebelumnya, dari history gitu. Kalau salah, maksudnya nggak sesuai harapan ya tinggal jangan dibeli aja gitu. Maksudnya kalau nggak sesuai. Nah, kalau gitu winning indexnya selama ini berapa persen? Winning index ini winning rate atau apa nih? Winning index. Jadi artinya dari total transaksi yang open, kira-kira bisa dapat winning indexnya berapa persen? Kira-kira berapa persen? Berapa persen? Ini rahasia dapur ya? Kami pernah kesebut sih di channel ya. Untuk saat ini ya kurang lebih 80 sampai 90. 90 ya. Ini berapa persen sih yang diambil profitnya? Nah, profit di sini dinamis. Jadi kita lihat dulu. Kadang-kadang gini ya, sesi 1 sama sesi 2 tuh kadang-kadang ya udah beda hawanya ya. Maksudnya turun, tiba-tiba sesi 2 jadi baik ke bawah regional gitu. Jadi kadang-kadang target price kita jadi naik ya. Jadi saya disesuaikan aja lah, kalau misalnya menurut saya segini udah, terus saya lihat udah nggak enak nih, udah saya langsung puas aja, saya lempar kiri gitu. Jadi saya nggak banyak. Oke. Ya Sini dari tadi bilang regional segala macam, berarti sebenarnya kita ngelihat juga regional sampai ke sejauh apa? Dow Jones kah, Nikkei kah, atau sejauh apa? Sebenarnya saya ngelihatnya di sini lebih ke Amerika sama China aja dua gitu ya. Maksudnya kan yang agak mempengaruhi itu ya. Walaupun sekarang sebetulnya IHSG punya arah sendiri ya. Udah berapa tahun ke belakang itu udah kayaknya korelasinya udah mulai jauh-jauhan nih mereka ya. Jadi IHSG kemana, Dow Jones kemana, China kemana gitu ya, semua masing-masing. Cuma maksudnya sini, kalau sentimen itu terlalu besar, sentimen turunnya terlalu besar, ya mau nggak mau pasti ke bawah gitu. Tapi kalau sentimennya 50-50 ya mereka mencari jalan masing-masing. Itu kalau menurut pengalaman dan menurut pemikiran saya gitu kok. Jadi kalau misalnya ngelihat ya paling Amerika sama China sih udah dua macam doang. Kayak kalau Eropa nggak terlalu ikutin ya. Alasannya ini dua negara itu? Ya sekarang kan ya kurang lebih yang ada banyak hubungannya sama Indonesia, yang banyak disebut-sebut di media ya dua negara itu kan. Jarang maksudnya di berita kita ngebahas mengenai Eropa gitu ya, maksudnya lebih banyak ngebahasnya Amerika lah, terus China lah. Jadi maksudnya ya kurang lebih kita banyak, Indonesia ini banyak hubungan dengan mereka gitu. Saya ini bukan orang yang jago berpikir fundamental ya, jadi saya cuma berpikir logika simpel aja. Jadi sepertinya ini dua yang berpengaruh. Maksudnya jarang-jarang ya ada berita tentang misalnya kayak dulu Yunani, juga cuma Yunani doang sih kayaknya ya yang dulu ikutan ngeramein bursa, dan itu pun cepet kan ya reboundnya. Jadi kalau dilihat ya asal dua negara ini aman ya seharusnya kita nggak terlalu gimana-gimana lah gitu indeksnya gitu, maksudnya indeks negara ini gitu ya, bukan negaranya. Itu salah tafsir. Oke. Nah ini saya mau lanjut sedikit ya. Kalau scalping begitu, berarti kan setiap hari bukan transaksi ini, melakukan trading volume atau ada pekerjaan lain? Saya kan sekarang ibu rumah tangga, ada bisnis juga. Cuman fokus saya itu sekarang lebih ke ibu rumah tangga dan trading, bisnisnya udah running, jadi kita cuman ke ibu rumah tangga dan trading. Makanya saya nggak suka main gorengan lagi, karena kalau dulu saya mantengin laptop, sekarang saya main tuh cuma pakai HP doang. Cuma pakai HP doang, kemana-mana kayak gini aja gitu. Nanti jadi kalau misalnya kalau dulu kan saya bisa manteng gini depan laptop gitu ya, jadi setiap momentum saya bisa ambil lebih cepat dari pakai handphone ya. Makanya sekarang saya makin rajin karena keterbatasan saya untuk ngelihat running full. Kadang saya nyuapin anak, lagi baru buka posisi anak udah manggil gitu ya. Jadi ya saya disesuaikan aja. Jangan cari yang terlalu
volatil. Terus kayak misalnya bulan ini indeksnya gonjang-ganjing, saya ada banyak cash gitu. Jadi menurut saya cash itu ya salah satu strategi trading saya gitu untuk kondisi kayak gini gitu. Ini artinya juga kita cocokin dengan kepribadian kita juga ya, karakter kita, terus habis itu kesibukan kita sehari-hari. Kalau memang sibuk banget ya jangan sampai masuk ke scalping gitu ya. Iya. Nah kebanyakan orang kan gitu ya kok. Maksudnya si A kasih stock pick gitu ya. Si A untuk invest 10 tahun misalnya atau 5 tahun lah, jangan 10 tahun kelamaan. Terus kita ikutan beli untuk 5 hari misalnya atau 5 bulan, ya pasti udah nggak nyambung gitu ya. Ya jadi maksudnya kadang-kadang kita tuh di sini lebih baik jadi trader atau investor pun harus mandiri gitu. Jadi apapun yang kita beli kalau sampai rugi ya salah sendiri gitu. Mau gimana pun salah sendiri gitu. Kadang-kadang ya karena mungkin saya dulu ngalamin yang namanya ke bawah pom-pom gitu ya. Saya ngalamin gitu ya karena dulu zamannya Yahoo Books itu kan namanya anonim yang anonim dan aneh-aneh gitu ya. Yang ajaib-ajaib. Terus kita cuman bisa oke baru ikutan pom-pom ya. Jadi saya ngerasain gitu ada di posisi mereka ke bawah pom-pom galau itu udah ngerasain semua gitu. Jadi saya ngomong karena saya pernah ngalamin sendiri dan betapa nyeseknya itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong selalu perhatikan resiko Anda. Saya di Instagramnya suka ngomong gitu. Ini IHSG udah volatil dan udah patah kata saya uptrendnya. Perbanyak cash atau banyak cash itu strategi. Malah ada yang ngomong ya udah nggak usah jadi trader kalau cash. Wah kalau cash itu sebenarnya kan ini strategi ya. Maksudnya kita trade itu pengen cuan gitu ya. Buat apa kita trade buat rugi? Kalau emang nggak ada momentum atau nggak ada kesempatan cuan ya udah duduk manis aja gitu. Siapa tahu nanti ada turunan dalam kita malah jadi cuan gede gitu. Ya. Kadang-kadang holding cash juga adalah posisi gitu. Ya setuju kok. Cuma kan ya itulah saya juga nggak bisa maksain cash itu adalah strategi. Mungkin bagi dia cash itu bukan strategi. Cash itu bukan trader ya. Itu mindset dia selama itu dia bikin untung ya silahkan gitu. Apa namanya? Orang seringkali menganggap bahwa trading itu harus selalu ada di pasar. Ya kan? Menjadi trader selalu harus ada di pasar. Kalau lu pegang cash 100% dan lu tidak manfaatkan cash itu, maka lu seperti orang yang kita bilang ada kesempatan kok kenapa tidak dihajar gitu sekaligus. Padahal saya nggak tahu ya, nggak tahu yang lainnya. Tapi buat saya trading pada intinya adalah bagaimana lu mengontrol risiko kan sebenarnya. Ya setuju. Ya kan? Ya, kalau misalnya modal lu habis-habisan, akhirnya lu cemplungin semua dan pas pada posisi yang loss, begitu ada kesempatan lain yang tiba-tiba nongol, lu nggak punya kesempatan sama sekali kan untuk ngambil kesempatan itu. Iya betul. Setuju saya. Karena saya bisa ngomong maksudnya saya bisa ngomong cash adalah strategi apa. Sekali lagi itu kan saya ngomong begitu karena saya pernah mengalami gitu ya. Maksudnya saya kan buat Instagram itu cuman buat ibaratnya ya gimana gitu kita bisa nge-influence orang untuk jadi seorang trader mandiri, investor mandiri gitu. Kayak saya kasih chart gitu. Saya nggak pernah ngomong misalnya Anda harus beli di harga segini, target harga segini gini. Sesuaikan dengan profil resiko Anda. Saya kasih tahu ini titik S, ini titik E. Anda mau melakukan apa gimana Anda. Misalnya Anda suka buy on break, tabrak di resist gitu kan ya. Atau buy on bottom berarti tabrak di support misalnya. Atau mau nge-swing, tabraknya di S2 atau gimana gitu. Nah itu kan kembali ke profil resiko. Saya suka kasih contoh trading plan-nya begini, trading plan-nya begitu. Tapi itu contoh, maksudnya jadi disesuaikan lagi. Dan enggak kok, maksudnya itu contoh, misalnya cara membuat trading plan itu gini gitu. Ini contoh gitu. Kan kalau nggak ada contohnya, kayak kita sekolah dulu nggak ada contohnya, kita juga bingung ya kok maksudnya. Nah jadi saya buat Instagram tuh sebenarnya tujuannya tuh untuk ya membagikan edukasi dari pengalaman-pengalaman saya gitu. Jadi siapa tahu bisa membantu orang yang ibaratnya kena crash itu jadi nggak kena crash misalnya gitu kok. Jadi kadang-kadang saya juga diserang sih kenapa cash terus cash. Ya kalau waktu awal September saya ngomong cash banyak yang nyerang, kalau sekarang ya udah beda lagi mungkin urusannya karena sekarang udah beneran turun gitu ya. Kan kalau saya bilang cash ini ini strategi gitu. Strategi untuk dapat harga murah gitu. Mau investor mau trader tujuannya toh di akhir kita pengen cuan gitu. Pengen dapat best price kita pengen cuan gitu. Betul. Jadi ya saling mengingatkan gitu. Maksudnya ada
lu punya view yang beda ya oke gitu, ya silakan aja lakukan yang menurut lu benar gitu. Gak usah misalnya gara-gara saya ngomong begini jadi begitu, ya jangan ada kata gara-gara gitu. Jadi lakukanlah apa, misalnya kalau buat saya ada orang beda view-nya ya bagus. Jadi kita bisa nambah ya, maksudnya kenapa ya gue bilang turun dia bilang naik, kenapa nih orang misalnya gara-gara dia gambar cantik gitu, beda view ya pasti orang harus beda view kan. Kok kalau misalnya kita sama semua nanti pasar kita uptrend terus naik ke atas, betul. Sampai 20.000 langsung tahun ini kok. Oke, nah Cindy kan di IG-nya kan namanya Fibonacci Cindy kan? Iya. Fibonacci itu harusnya Fibonacci, benar? Ya, salah satu trading system saya yang saya buat itu saya pakai Fibonacci. Tapi itu udah disesuaikan sama saya gitu. Jadi benar-benar trading system buat saya dan untuk saya gitu. Cuman ada beberapa unsur Fibonacci. Artinya mungkin sebagian besar metode yang dipakai adalah berdasarkan Fibonacci. Jadi saya suka buat ini. Nah, ini udah mulai rahasia dapur. Jadi ini sebenarnya kalau ini jadi trading system saya itu dibuat dari ibaratnya gini ya, saya sukanya. Jadi kan karena saya suka hal baru, saya mencoba cara trading system sendiri gitu. Sembari kita ngukur ini benar nggak sih cara kita. Nah, salah satu caranya saya pakai Fibonacci, tapi nggak Fibonacci aja gitu. Karena buat saya kalau kita cuma maksain satu indikator kayak yang tadi saya bilang, kan tiap saham beda ya maksudnya karakternya. Jadi kita mau paksain pokoknya saya harus pakai Fibonacci aja atau saya pakai MA aja gitu. Nggak juga sih, kadang saya mix gitu. Nggak mesti harus kudu gitu, enggak. Jadi saya fleksibel aja, tapi saya punya trading system saya Fibonacci gitu. Tapi itu dari saya dan untuk saya. Sesuai profil resiko saya gitu. Selama ini trading saham doang atau ada trading apa? Ke saham sama ya komoditas atau indeks gitu apa ya. Udah itu aja. Ada itu dong ya di trading yang lain ya. Nggak tahu sih kan selama ini kan adalah scalper. Saya kan selama ini selalu bilang gini, kalau memang scalping di saham itu kan sebenarnya gimana ya? Terlalu kecil dengan modal yang cukup besar kan? Kenapa nggak sekalian aja scalping di forex? Kenapa nggak melakukan di situ? Gini, sebenarnya kan ini kan high risk high return ya kok ya. Maksudnya dengan nominal uang A tidak berani lah dimasukin di saham gitu, dimasukin nilai A ke forex gitu. Karena kenapa? Forex itu kan sebenarnya lebih susah mengendalikan psikologinya ya kok. Karena leverage-nya juga lebih gede. Jadi efek psikologi kita lebih ke pontang-panting gitu. Kalau misalnya untuk forex, kalau ada yang emang bisa mantengin dan emang kompeten, ya emang menjanjikan dan menghasilkan gitu. Tapi nggak semua cocok di situ. Jadi kalau saya misalnya dengan uang yang sangat besar masuk ke forex ya tidak cocok untuk saya. Untuk saya ya tidak cocok. Maksudnya kayak saya punya anak, nanti anak saya mau pencet laptop bahaya, nanti close posisi langsung kan tinggal diklik doang. Jadi nggak cocok buat saya untuk main besar di forex atau di komoditas atau di indeks gitu. Tapi lebih aman saham aja gitu. Kalau untuk yang besar, kalau untuk latihan teknikal tuh cocok banget forex ya. Latihan teknikal tuh sangat cocok gitu untuk belajar teknikal itu. Latihan teknikal sama latihan psikologi ya. Ya. Termasuk money management yang sangat cepat ya di forex itu oke banget ya. Iya, betul setuju kok. Untuk melatih ketabahan juga ya, kan swingnya cepet banget tuh, apalagi nah forex juga kan harus baca berita ya, kadang-kadang kan kita nggak akan sempat baca berita, terus baca berita dari luar negeri yang bahasanya dari luar, kadang-kadang kita ada miskom, bacanya dia berita positif, salah baca keblinger, wah negatif, salah posisi gitu jadinya ya. Sekarang kan punya beberapa tempat untuk melakukan trading, tadi ada di saham, ada di komoditi, ada di indeks juga kan. Cara ngatur modalnya gimana? Kan pasti taruh kapitalnya di tempat-tempat yang berbeda itu